warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tugas besar dari mata kuliah pengenalan komputasi. Kami tanpa melewati jalur zona selamat sekolah atau JOS untuk mengurangi kemacetan di Jalan Kilang Raya, Kota Cirebon. Next. Nah, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Nazar Kemajuan dengan NIM 1924299. Lalu ada teman saya yang diperkenalkan dengan NIM 154220102. Lalu ada Rajan Ramadan dengan NIM 1992416. Yang terakhir ada Devina Amalia Wahdini dengan NIM 1992423. Nah, kami mengambil topik ini karena kami terinspirasi dari kemacetan pada JOS di Jalan Pilang Raya, Kota Cirebon, yang dikarenakan hanya ada satu jalur lalu lintas, tetapi diberlakukan untuk dua arah. Ditambah banyak kendaraan besar seperti truk dan juga para pekerja yang melewati jalan JOS, sehingga mengakibatkan kemacetan dan tidak aman bagi anak sekolah yang melintasi jalur tersebut. Untuk inputnya, yaitu masukkan beberapa pilihan jalur alternatif berdasarkan jenis kendaraan dan outputnya dapat menentukan jalur yang tepat untuk jenis kendaraan. Nah, ZOS itu apa sih? ZOS itu adalah zona selama sekolah, yang artinya pengendalian kegiatan lalu lintas melalui penempatan marka dan rambu pada ruas jalan di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rumusan persoalan dari topik ini. Kemacetan di zona selamat sekolah atau ZOS di Jalan Pilang Raya, Kota Cirebon disebabkan oleh adanya satu jalur dua arah yang dilalui kendaraan besar seperti truk, mobil konstruksi, dan para pekerja, sehingga mengganggu kelancaran dan keamanan bagi siswa yang melintas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Devina. Jenis-jenis kendaraan di sini yaitu kendaraan besar seperti truk, mobil konstruksi, dan untuk kendaraan pribadi yaitu seperti mobil kecil, motor, dan sepeda. Oke, next. Abstraksi persoalan. Setiap kota memiliki jalur kendaraan yang beragam, yaitu bisa dilihat dari geografi seperti luas luas jalan, jalan yang rusak, dan demografi, kepadatan penduduk, jenis kendaraan, dan arah jalur. Nah, abstraksi persoalan untuk menentukan jalur kendaraan yang aman dilintasi oleh anak sekolah dapat dilihat dari jenis kendaraannya, yaitu jenis kendaraan besar, kendaraan pribadi, dan angkutan umum. Oke, next. Untuk pengenalan pola di sini, untuk volume kendaraan kita menggunakan data tipe float. Untuk luas jalan kita menggunakan data float juga. Dan jenis kendaraan kita menggunakan tipe string. Dan untuk nama jalur atau jalan menggunakan tipe string juga. Oke, next. Di sini aku bakal jelasin mengenai dekomposisi dan flowchart-nya. Itu dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu melakukan input data, melakukan analisis kasus, dan yang terakhir adalah menampilkan hasil. Untuk melakukan input data, kita harus melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama membuat array kosong untuk setiap variabel, dan yang kedua melakukan pengisian data array untuk masing-masing variabel. Yang ketiga, identifikasi data volume kendaraan di sekitar area source. Yang keempat, mengklasifikasi jenis-jenis kendaraan yang melintas. Yang kelima, mengamati pola kemacetan. Dan yang terakhir adalah menentukan jalur alternatif. Setelah melakukan input data, kita akan lanjut ke melakukan analisis kasus, yaitu terdapat beberapa langkah juga. Yang pertama ada menentukan nilai referensi untuk setiap variabel. Yang kedua, menetapkan data volume kendaraan. Yang ketiga, melakukan pemisahan jenis kendaraan. Yang keempat, menganalisis pola kemacetan. Dan yang terakhir, menganalisis jalur alternatif.
Oke, setelah melakukan input data dan melakukan analisis kasus, kita akan menampilkan hasil untuk setiap kategori kendaraan. Tubuh. Untuk membuat flowchart ini, pertama kita mulai, yaitu seperti kendaraan besar, kendaraan pribadi, dan angkutan umum. Setelah menginputnya, kita akan cek apakah jenis kendaraan ini valid atau tidak. Jika tidak, berarti jenis, dan jika ya, kita akan memilih jalan yang terbaik dengan parameter data, jalur, dan jenis kendaraan. Setelah memilih jalan yang terbaik, kita akan lanjut untuk mencek apakah terdapat jalur yang sesuai dengan jenis kendaraan yang diminta. Jika tidak, berarti tidak ada jalur yang cocok. Dan jika iya, ambil jalur terbaik, yaitu posisi pertama setelah disortir. Setelah itu jalur yang terpilih jalan. Setelah jalur terpilih berdasarkan volume kendaraan, luas jalan, dan yang terakhir jenis kendaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah kami selesaikan dari kelompok 4. Yang pertama, kami memasukkan data jalan alternatif yang sudah tersedia. Berikut jalur dan jalan yang kami rasa itu sangat alternatif untuk beberapa kendaraan. Yang pertama, jalur 1 itu dengan volume kendaraan yang masuk sekitar 10.000. Ini kami mengasumsikannya. Kemudian dengan luas jalan 12 meter dan jenis kendaraannya kendaraan pribadi. Kemudian jalur yang kedua, volume kendaraannya yang masuk 1.200, kemudian luas jalannya 6 meter, jenis kendaraannya kendaraan besar. Kemudian jalur yang ketiga, itu volume kendaraan yang masuk 5.000, kemudian luas jalannya 6 meter, jenis kendaraannya angkutan umum. Kemudian kami menggunakan fungsi untuk memilih jalan alternatif yang terbaik. Kami mendefinisikan memilih jalan terbaik, yaitu jalur dan jenis kendaraannya. Kemudian jika tidak ada jalur yang sesuai, maka akan diberitahu dengan membandingkan jalur terpilih. Kemudian jika tidak ada jalur yang tidak cocok, maka program diakhiri. Kemudian menyortir jalur berdasarkan volume kendaraan dari yang paling sedikit dan luas jalan dari yang paling besar. Kami membuat jika volume kendaraan paling sedikit maka fungsinya positif, kemudian jika luas jalan dari yang paling besar maka negatif. Kemudian selanjutnya mengembalikan jalur terbaik berdasarkan kriteria yang di atas. Kemudian program diakhiri. Setelah itu kami menggunakan fungsi utama untuk berinteraksi dengan pengguna yang menjalankan program ini, yaitu mendefinisikan menjalankan program, kemudian meminta input dari pengguna tentang jenis kendaraannya, yaitu menginput memasukkan jenis kendaraan, yaitu kendaraan besar, kendaraan pribadi, dan angkutan umum. Kemudian memeriksa apakah jenis kendaraan yang dimasukkan tadi itu valid.
dengan membandingkan jenis kendaraan, yaitu kendaraan besar, kendaraan pribadi, dan angkutan umum. Jika kendaraan yang tadi dimasukkan tidak valid, maka program hanya mendukung kendaraan besar, kendaraan pribadi, dan angkutan umum. Kemudian program selesai. Setelah itu, memilih jalur terbaik berdasarkan jenis kendaraannya. Dengan kemudian membandingkan jalan yang terbaik, menghasilkan jalan yang terbaik untuk dilalui, kemudian nama jalurnya, volume kendaraan, luas jalan, dan jenis kendaraan yang cocok untuk di jalur tersebut. Kemudian setelah itu menjalankan program utama. Di sini kami akan menjalankan suatu programnya. Dan aku program itu bikin browser kan coba atau nanti. Dimisalkan kita akan memilih kendaraan yang besar. Maka di sini akan tampil jalan terbaik untuk jenis kendaraan besar adalah jalur yang kedua. Kemudian dia akan menampilkan detail tentang nama jalur, volume kendaraan, luas jalan, dan jenis kendaraan yang cocok dilalui di jalur tersebut. Kemudian bisa dimisalkan juga kita memilih angkutan umum. Maka di sini akan menampilkan detailnya yang menampilkan jalan terbaik untuk kendaraan angkutan umum adalah di jalur 3, kemudian nama jalurnya, volume kendaraan, luas jalan, dan jenis kendaraan yang cocok yang dilalui. Seperti itu. Baik, untuk kesimpulannya, dari analisis dan program yang kami buat, kami bisa menentukan mana jalur alternatif yang harus dilalui beberapa kendaraan supaya tidak menimbulkan kemacetan di area SOS. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.